Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Khairul Ummah di mana saja Anda berada. Ya, pada sesi ini kita akan berbincang tentang perceraian ya dan rujuk, cerai dan rujuk ya, perpisahan dan kembali lagi ya. Karena viral di medsos ya, banyak perkiraan-perkiraan, pertanyaan-pertanyaan nanti yang kalau Pak Prabowo sudah dilantik jadi presiden ya, itu siapa ibu negaranya. Meskipun tentang ketentuan ibu negara itu tidak ada pada konstitusi, tapi pada praktek kenegaraan kita ada ya, sejak zaman presiden kita pertama ya, Insinyur Soekarno, itu ibu negaranya adalah Ibu Fatmawati ya, yang itu putrinya tokoh Muhammadiyah Bengkulu ya. Ibu Fatmawati itu katanya Aisyah yang menjahit bendera merah putih pertama kali ya, itu ibu negara. Kemudian Pak Harto juga dikenal ada Butin Soeharto ya, dan seterusnya sampai Pak Joko Widodo ada Ibu Iriana. Kemudian nanti kalau Pak Prabowo ya dilantik, itu siapa ibu negaranya kan begitu. Karena kabarnya ya, antara Pak Prabowo dengan istrinya dulu Titik Soeharto katanya bercerai ya, pisah. Kemudian katanya dipersepsikan apa gitu, diasumsikan, diperkirakan sudah rujuk atau akan rujuk, sehingga nanti banyak asumsi bahwa ibu negara itu adalah Ibu Titik Soeharto. Pemirsa, mengenai soal perceraian itu bagaimana dalam sudut pandang agama Islam ya, sebagai muslim, atau dalam sudut pandang hukum positif, peraturan perundang-undangan ya. Kalau di dalam hukum Islam jelas bahwa perceraian itu boleh asal punya alasan ya, yang memang syar'i, alasan yang yuridis, alasan yang logis ya, itu memang diperkenalkan ya. Sebuah hadis yang cukup terkenal yang sering kita dengar adalah yang berbunyi abghadul halali ilallahi ta'ala at-thalaq ya. Jadi sesuatu halal ya, perbuatan halal yang dibenci Allah adalah tolak ya. Kalau kita baca di dalam kitab Subulus Salam karya As-Sun'ani, ini hadis katanya dari Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadul halali ilallahi at-thalaq. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahhahahu Hakim ya, itu dalam kitab Subulus Salam. Jadi hadis ini dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah ya, atau mungkin ada riwayat lain ya. Kemudian disahihkan oleh Imam Hakim, tapi di beberapa pembahasan kitab hadis itu ada yang mengatakan hadis ini dhaif, seperti Syekh Al-Albani itu mendhaifkan hadis ini ya. Tapi hadis ini sudah menjadi pegangan umat Islam bahwa talak, cerai itu halal ya. Kalau barang halal ya tentu tidak ada aib, tidak ada masalah. Barang halal ya. Ini juga terjadi pada zaman Rasulullah ya. Ya, anak kesayangan ya Rasulullah ya, anak angkat ya, dulu budaknya kemudian dimerdekakan, yang namanya Zaid bin Harisah. Itu kan bercerai dengan Zainab binti Jahash ya. Ini masih Zainab ini juga nanti jadi istri Rasul dan juga masih sepupu. Jadi Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu dan Zainab bin Jahash radhiyallahu anha ini juga bercerai ya, itu pada zaman Rasul, artinya itu tidak masalah. Ini kan sahabat-sahabat
yang terbaik, yang dekat Rasulullah. Jadi pemirsa, perceraian itu bukan aib, itu hal yang lumrah dan hal yang biasa dalam kehidupan rumah tangga. Kalau memang rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan, ya Islam memberikan jalan keluar, yaitu firaq, bercerai. Ya, itu pemirsa. Kemudian yang menjadi soal, ya, tentang informasi soal perceraian, soal rujuk. Ini kayak informasi privat apa informasi publik? Artinya mana dalam hal perceraian yang boleh menjadi konsumsi publik dan mana yang tidak boleh, yang itu wilayah privat. Itu yang perlu kita ketahui pemirsa, ya. Kemudian persoalannya, mana informasi terkait perceraian rujuk, ya. Itu mana yang wilayah privat, mana wilayah publik, ini yang perlu kita ketahui. Jadi mengenai status subjek hukum, mengenai status apakah seseorang itu berjaka, perjaka, perawan, janda, duda, ini memang harus diketahui publik, ya. Tapi soal proses perceraian, alasan perceraian, sebab perceraian itu wilayah privat, ya, wilayah yang pribadi yang bersangkutan. Kita tidak boleh mengekspos tentang hal itu. Bahwa dasarnya kalau soal status subjek hukum itu wilayah publik, harus diketahui publik. Itu kan dalam Al-Quran juga ada surat Al-Ahzab ayat 38 itu. Dalam ayat yang panjang ada potongan ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim falamma qadha zaitun minha wataran zawwajnakaha. Itu potongan ayatnya. Maka ketika Zaid telah selesai urusannya, hajatnya dengan istrinya, ya, zawwajnakaha, ya, kata Allah, aku nikahkan kamu dengan dia. Jadi ayat ini memberi penjelasan, ya, bahwa ketika Zaid itu sudah selesai hajatnya dengan istri, maksudnya sudah bercerai, ya, statusnya sudah jelas bercerai dan iddahnya sudah habis, maka Allah kemudian menikahkan istri Zaid yang namanya Zainab bin Jahas itu dengan Rasulullah SAW. Ini soal status. Jadi dalam tafsir-tafsir dijelaskan bahwa Zaid itu adalah anak angkat Rasulullah yang diberi petunjuk oleh Allah sehingga menjadi muslim dan dimerdekakan oleh Rasulullah. Jadi memiliki dua kenikmatan, Zaid bin Harisah ini radhiyallahu anhu. Kemudian Zainab bin Jahas itu juga masih sepupu Rasulullah yang katanya dulu termasuk keluarga bangsawan. Kemudian Rasulullah mendorong agar Zaid dan Zainab ini berjodoh, menikah. Nah, karena itu perintah Allah, perintah Rasul sama dengan perintah Allah, maka Zainab mau, meskipun mungkin dalam hati kecilnya tidak bisa menerima Zaid itu. Ternyata dalam rumah tangga, ya, yang tidak berjalan lama, menurut ahli tafsir itu setahun lah begitu, tidak bisa menyatu, dan Zaid selalu melapor Rasulullah mentalak istrinya, tapi Rasulullah masih wanti-wanti agar sabar, agar bertakwa kepada Allah. Tapi kemudian Rasul mendapat wahyu bahwa perceraian itu boleh. Akhirnya Zaid menceraikan istrinya namanya Zainab binti Jahas tadi. Kemudian Zainab binti Jahas itu dinikahi Rasulullah atas perintah Allah. Nah, hikmahnya, tujuannya tentu agar umat Islam tahu bahwa menikahi mantan istri anak angkat itu tidak masalah, karena bukan anak kandung. Anak angkat itu boleh-boleh saja. Ini hukum yang perlu diketahui oleh semua kaum muslimin. Tentu saja kalau memang sudah statusnya benar-benar bercerai dengan anak angkatnya itu, bahkan sudah habis masa iddah, masa tunggunya telah terlampaui sehingga boleh dinikahi. Jadi status seseorang itu harus terbuka, apakah dia janda, apakah dia duda, apakah masih perjaka, itu harus diketahui publik. Makanya pemirsa, perceraian, ya, perkawinan itu termasuk perbuatan hukum
Ya maksudnya perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Jadi ada namanya peristiwa hukum, ada namanya perbuatan hukum. Kalau peristiwa hukum ya peristiwa yang kemudian diatur oleh hukum akibatnya itu. Dan para ahli hukum ada membedakan, ya meskipun itu kadang berbeda pendapat, perbedaan peristiwa hukum dengan perbuatan hukum. Kalau peristiwa hukum ya itu semata-mata kehendak Tuhan, seperti kelahiran. Nah, kelahiran itu peristiwa hukum karena orang tidak bisa menolak dia dilahirkan di dunia. Peristiwa yang menimbul hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Dengan lahirnya si jabang bayi, maka ada kewajiban orang tua untuk memelihara. Ada hak bagi anak ya untuk diperlakukan dengan adil. Dia punya hak warisan dan seterusnya. Itu ada hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Itu namanya peristiwa hukum. Demikian pula kematian. Ya kadang-kadang orang belum ingin mati, tapi dicabut oleh Allah. Ya sudah ajalnya. Maka juga akibat ada kematian ini diatur oleh hukum. Ya orang-orang yang merupakan keturunannya, istrinya punya hak waris. Ya kewajiban-kewajiban bagi si mayat gugur dan sebagainya itu peristiwa hukum. Kemudian ada perbuatan hukum, ya tindakan hukum, perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum seperti pernikahan, perkawinan atau perceraian, ya itu menimbulkan hak dan kewajiban. Baik perkawinan, pernikahan maupun perceraian itu ada hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Oleh karena itu disebut perbuatan hukum ya. Baik itu peristiwa hukum atau perbuatan hukum, nah itu karena harus diketahui publik, maka dibuat satu catatan, daftar untuk itu. Kemudian dikeluarkan suratnya. Maka ketika orang itu lahir, maka dapat akte kelahiran ya yang dikeluarkan oleh catatan sipil ya, bahwa ini betul-betul ada manusia yang lahir ke dunia yang kemudian ada hak dan kewajibannya. Kita meninggal juga dikeluarkan namanya akta kematian supaya jelas bahwa dia telah mati. Kemudian kalau dia menikah, ini karena perbuatan hukum juga ada akte perkawinan. Cerai, ada akte cerai. Nah, begitu. Jadi pemirsa mengenai perceraian rujuk yang berkaitan dengan status seseorang itu harus jelas. Apakah orang itu telah bercerai apa belum? Ya, apakah orang itu telah rujuk atau belum? Nah, itu harus jelas. Ya, status itu harus diketahui publik. Begitu pemirsa. Oleh karena itu, dalam hal perkawinan dan perceraian yang mengenai status itu harus diketahui publik, maka nanti prosedurnya di dalam menempuh perceraian maupun perkawinan ada prosedur-prosedur tersendiri. Itu pemirsa. Adapun yang kedua mengenai sebab dia bercerai, alasan dia bercerai, proses dia bercerai itu konsumsi privat, tidak boleh dikonsumsi publik. Nah begitu pemirsa. Tidak boleh orang mengatakan bahwa dia bercerai dulu sebab ini. Dia dicerai si A, si B ini karena berselingkuh. Nah, itu tidak boleh diekspos, itu hak privat pemirsa. Oleh karena itu dalam persidangan perceraian atau bahkan yang berkaitan dengan kesusilaan dalam sidang, baik itu di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama, itu sidang tertutup untuk umum. Ya, misalnya kita lihat dalam undang-undang tentang peradilan agama, undang-undang nomor 7 tahun 89 ya, yang kemudian dirubah terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009. Itu dalam pasal 68 junto pasal 80 ayat 2 itu mengatakan bahwa persidangan perceraian dilaksanakan dengan sidang tertutup. Nah, gitu. Jadi sidangnya tertutup. Tapi di ayat 81 pembacaan putusan dilakukan dengan sidang terbuka untuk umum. Nah, begitu. Kenapa sidang tertutup? Ya kan ini masalah wilayah privat. Karena persidangan pemeriksaan perceraian itu kan diperiksa apa alasannya. Anda bercerai, bla bla bla, apa sebabnya? Ya, kalau itu penggugat atau pemohon menuduhkan dia mau cerai karena bla bla bla, kemudian dibantah oleh tergugat, maka harus dibuktikan, dihadirkan alat-alat bukti, tertulis, saksi dan sebagainya. Nah, itu tertutup sidangnya, orang lain tidak boleh tahu, ya, karena itu ruang privat, ya, mengenai sebab itu. Namun karena status itu harus diketahui orang banyak,
maka sidangnya dalam pembacaan putusan itu sidang terbuka untuk umum. Gitu pemirsa. Ini soal alasan dan sebab itu privat. Oleh karena itu pemirsa, di dalam peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 itu dinyatakan kalau orang itu mau menikah mendaftar dulu, ya minimal 10 hari sebelum hari H. Itu di desa-desa itu namanya rapak, lapor ya. Rapak itu mungkin dari kata rofa'a, mengangkat untuk dilaporkan ke KUA. Jadi lapor ke KUA itu 10 hari sebelum pernikahan, kemudian diperiksa dokumen-dokumennya, model N1 sampai N berapa itu 7 yang diperiksa. Misalnya kalau tidak memenuhi syarat umurnya kurang 19, wah ini tidak memenuhi syarat, ditolak di KUA. Ini harus ada mengajukan permohonan dispensasi kawin dulu ke pengadilan, misalnya begitu. Oh ini kok sudah punya istri mau kawin lagi? Oh tidak bisa, ini harus ada izin poligami ke pengadilan, itu diperiksa. Itu model N. Kalau pemeriksaannya itu sudah rampung ya kemudian nanti diumumkan ya. Kalau antara jarak lapor dengan pernikahan kurang 10 hari ini nanti ada dispensasi dari Pak Camat atas nama Bupati. Kemudian kalau sudah tadi lengkap dokumen-dokumennya diperiksa, maka diumumkan dalam peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tadi ya, pasal 8 begitu kira-kira ayat 2. Itu diumumkan di tempat KUA tersebut atau diumumkan ya di satu media yang mudah diakses oleh publik, begitu. Atau kalau PPN luar negeri ya diumumkan di luar negeri sana. Jadi kalau sudah lengkap itu perlu diumumkan. Kenapa perlu diumumkan? Supaya masyarakat tahu bahwa si A si B mau menikah, begitu kan? Misalnya diumumkan di website begitu. Loh ternyata ada orang, loh ini kan suami saya kok mau menikah, bagaimana? Maka dia bisa mengajukan keberatan. Maka dipanggillah si istri itu, berarti ini Anda poligami, begitu. Jadi pengumuman itu perlu, karena yang diumumkan itu status subjek hukum tadi, apakah dia memang clear, perjaka, duda, janda, jangan sampai ngaku bujangan, anaknya sudah segudang, kan itu persoalannya. Jadi clear, pemirsa. Soal status subjek hukum ya itu harus jelas, harus bisa diketahui publik. Soal apa alasan sebab perceraian itu wilayah privat. Apalagi seorang pejabat publik, kepala negara, menteri itu harus clear dia itu duda apa janda, tidak boleh disembunyikan. Itu bisa dikonsumsi publik. Nah, tapi kalau kenapa dia bercerai, apa sebabnya, bla bla bla, itu urusan privat, kita tidak boleh mengorek-ngorek sampai ke sana. Maka kemudian dia itu janda, duda, ada surat akte cerai dari pengadilan, kan begitu. Itu pemirsa. Jadi sehubungan dengan ibu negara ya itu memang harus clear, apakah ini memang sudah pernah cerai, kemudian kapan rujuknya, yang dibuktikan dengan akte rujuk. Yang perlu di KUA asal kalau beragama Islam. Itu pemirsa ya, supaya kita bernegara ini tidak simpang siur, semua ada kejelasan, semua clear ya, sehingga semuanya mantap, oke, untuk bersama-sama mengisi kemerdekaan ini sehingga betul-betul tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Itu pemirsa. Ya, sehingga kepemimpinan nasional ini bisa mengemban tugas dengan lancar, rakyat tenang, ya status hukum seseorang itu harus clear dan jelas. Begitu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.